Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Habib Abdul Mukid, Prodi TMP 3C, NIT 2130601. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prosedur dinasan masinis dan asisten masinis. Langsung saja, hal pertama yang harus dilakukan dan diperhatikan yaitu adalah mempersiapkan peralatan bahan dan dokumen perjalanan selama dinas. Langkah kerjanya yaitu menyiapkan suling bulut, arloji, senter penerang, sesuai prosedur standar operasi dan form perjalanan. Membaca dan memeriksa dengan teliti O82, O100, B93, dan B94. Formulir-formulir tersebut adalah merupakan hal-hal yang harus diperhatikan ketika terjadi apa-apa ketika dinasan masinis. Yang ketiga yaitu mencatat batasan kecepatan pada lintas selama dinasan yang terintegrasi pada PD16A. Yang kedua yaitu memeriksa rangka bawah dan kabin masinis pada lokomotif. Rangka bawah yang diperiksa oleh masinis dan asisten masinis saat sebelum melakukan dinasan yaitu yang pertama ada alat perangkai, rantai pengaman, posisi dan tebal blok rem, rangka torak silinder brake, keutuhan pegas pendukung, ketersediaan bahan bakar, kebersihan lokomotif. Kabin masinis juga harus diperiksa sebelum menjalani dinasan. Pemeriksaan tersebut meliputi yang pertama ada tekanan minyak pelumas. Tekanan minyak pelumas harus bertekanan 1,1 kg per cm kuadrat atau sama dengan 16 PSI. Yang kedua yaitu tekanan bahan bakar 2,8 kg per cm kuadrat atau sama dengan 40 PSI. Tekanan turbo 0 PSI kondisi lokomotif pada saat idle. Tekanan udara tangki penyeimbang atau equalizing reservoir dengan tekanan 5 kg per cm kuadrat atau 70 PSI. Tekanan udara saluran pipa pengereman atau BP yang disebut brake pipe yaitu memiliki tekanan 5 kg per cm kuadrat atau sama dengan 70 PSI. Tekanan udara saluran pipa pengereman lokomotif atau BC yang disebut brake cylinder memiliki tekanan 3,2 kg per cm kuadrat atau sama dengan 45 PSI. Selanjutnya tekanan udara MR atau main reservoir 125 sampai 140 PSI. Kedudukan motor cut out atau MCO harus 6 TM atau traksi motor. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan lagi yaitu memeriksa kelengkapan inventaris dan fungsi go-no-go item pada lokomotif. Kelengkapan inventaris berdasarkan PD 16A pasal 8 ayat 4 yang berisi 4 buah stop block, 2 buah bendera merah, 1 buah bendera kuning, 2 kiping papan skid merah, 1 buah apar, 1 set radio rangkaian, dan kartu riwayat lokomotif. Kelengkapan inventaris pada lokomotif harus selalu ada pada setiap lokomotif dan harus tersedia saat dinasan. Selanjutnya yaitu ada fungsi go-no-go item berdasarkan PD 16A pada pasal 10 ayat 1 dan instruksi direksi dari PT KAI. Nokep U garis miring TM 005 garis miring X 10 garis miring 12 garis miring KA 2010 tanggal 25 Oktober tahun 2010 menyatakan go-no-go item berdasarkan PD 16A yaitu pertama, ada pembersih kaca atau wiper, lampu sorot, lampu kabin, suling lokomotif, radio lokomotif, speedometer, deadman, lokotrek, stop block, emergency brake, atau apa. Hal-hal ini juga harus tersedia dalam lokomotif setiap dinasan maupun setelah akhir dinasan. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan lagi yaitu melakukan perangkaian lokomotif dengan kereta atau gerbong. Teknisi atau asisten masinis harus memperhatikan yang pertama ada automatic coupler dalam keadaan baik, sambungan selang rem udara lokomotif dalam keadaan baik, dan sambungan rantai lokomotif dalam keadaan baik. Hal ini bisa berkoordinasi dengan juru langsir yang biasa melangsir lokomotif menuju perangkaian kereta atau gerbong dan
berkoordinasi dengan pihak teknisi untuk merangkai dengan benar. Selanjutnya itu adalah melakukan percobaan pengereman setelah dirangkai. Yang pertama yaitu ada rem statis. Menggunakan rem pelayanan atau automatic brake, tekanan udara paling belakang rangkaian atau semboyan 21 4,8 sampai 5,2 bar dan harus sama pada indikator tekanan lokomotif di bawah pengawasan asisten masinis atau masinis. Periksa blok rem pada rangkaian berfungsi dengan baik. Yang berikutnya yaitu ada rem dinamis setempat. Menggunakan rem pelayanan atau automatic brake full service. Independent brake keadaan rilis. Masukkan throttle max node 3 lock DE 950 rpm lock DH. Pastikan tidak ada gerakan pada saat percobaan rem dinamis setempat. Percobaan rem ini berfungsi untuk memastikan rem berfungsi dengan baik selama dinasan dan dicek sebelum menjalani awal dinasan. Selanjutnya itu adalah melakukan kegiatan awal pemberangkatan kereta api. Pemberangkatan kereta api memiliki ketentuan tersendiri, yaitu dengan adanya semboyan 40 dari PPKA atau PAP, semboyan 41 konektor masinus, dan asisten masinis harus memperhatikan dan meyakinkan bahwa pertama, semboyan yang diberikan benar berlaku baginya. Jalur yang dilalui tidak terhalang, wesel di arah yang benar atau dengan cara tunjuk sebut. Lawan persilangan jika ada telah masuk lengkap dengan semboyan 21 dan tidak memasang semboyan 31 dengan cara tunjuk sebut. Sinyal keluar telah berindikasi aman. Masinis atau asisten masinis membunyikan semboyan 35. Masinis menggerakkan kereta api tanpa hentakan, melakukan pengereman dinamis sebelum wesel keluar tanpa memberhentikan KA. Selanjutnya yaitu adalah melakukan kegiatan selama perjalanan kereta api. Masinis atau asisten masinis harus melakukan tunjuk sebut, semboyan maupun batas kecepatan. Memperhatikan indikator-indikator pada lokomotif, melihat semboyan 21 saat melewati lengkungan, percobaan rem dinamis setiap 30 menit, memperhatikan O100 atau TBKA, taktis masinis atau asisten masinis. Melaksanakan tanggap darurat atau kondisi darurat. Ketika KA tertemper atau menyerempet kendaraan yang selain kereta api dan masinis harus memberhentikan KA. Lapor pada PK yang dilaporkan yaitu nomor KA, petak jalan, dan bentuk kejadian. Pengecekan terhadap sarana, memberhentikan KA di stasiun terdekat, dan membuat KDLB. Pengecekan terhadap sarana, memberhentikan KA di stasiun terdekat dengan membuat KDLB atau B94. Selanjutnya yaitu apabila kereta mengalami anjlokan. Dengan cara memberhentikan kereta api, lapor kepada PK dengan laporan nomor KA, petak jalan, dan bentuk kejadian. Memberikan semboyan 3 di depan dan di belakang rangkaian KA dengan jarak 100 meter. Apabila lengkung di jarak 600 meter atau sampai terlihat KA lain. Fungsikan rem pelayanan dan rem independen menggunakan stop block. Yang terakhir yaitu adalah melakukan kegiatan akhir dinasan kereta api. Ketika masinis berganti dinasan dengan masinis pengganti, ada hal-hal yang harus dilakukan untuk menjaga kestabilan di lokomotif. Jika di stasiun antara atau pergantian masinis, masinis atau asisten masinis harus memposisikan throttle handle pada idle atau nol, posisi reverse handle netral dan dilepas, posisi independent brake dan automatic brake mengikat. Masinis atau asisten masinis tidak diperbolehkan meninggalkan lokomotif, menjaga kebersihan lokomotif. Pada stasiun akhir, masinis atau asisten masinis harus memposisikan throttle handle posisi 0, posisi reverse handle netral dan dilepas, posisi independent brake dan automatic brake mengikat, serah terima lokomotif dan TDRT kepada PUL atau petugas urusan lokomotif, serta penyampaian secara lisan selama perjalanan perihal teknis lokomotif, menjaga kebersihan kabin lokomotif, serta menyerahkan LAPK atau laporan kereta api dan TB kereta api kepada penyelia atau JPAK serta penyampaian secara lisan selama dalam perjalanan.
Masinis atau asisten masinis melihat dindasan esok hari dan pengumuman-pengumuman di kantor JPAK atau penyedia dan diperbolehkan istirahat dan pulang. PUL atau petugas urusan lokomotif melangsir lokomotif ke depo yang dipandu oleh juru langsir dan menyerahkan T200 ke pihak depo. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.